Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kompak bersama Radio Menika Surya Barito FM bersama Bung Jos Bimasena malam hari ini talk show. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada di kawasan Barito Timur dan sekitarnya, Barito Selatan serta Kalimantan Selatan bagian perbatasan, saya ucapkan selamat malam, salam kompak persahabatan. Dan tentunya untuk rekan-rekan sudah menunggu kegiatan kita malam hari dan acara malam hari yaitu talk show malam hari bersama Bung Jas Bimasena. Hadir di ujung telepon ada Pak Cilik, anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, kemudian juga Bapak Arija, Kepala Dinas BPBD Kabupaten Barito Timur, kemudian Bung Yandi, kemudian ada Bung Gayus, yaitu pengusaha travel, dan juga Bung Jumudi, yaitu pengamat politik, ekonomi, sosial. Dan kali ini akan saya coba satu persatu untuk saya akan sapa. Halo, assalamualaikum Pak Rizal. Alhamdulillah. Ya, Pak Rizal, silakan disapa Pak Rizal untuk sahabat pendengar dan juga untuk YouTube kita, silakan. Selamat malam, saya sampaikan kepada semua pendengar Radio Menika, khususnya yang ada di Kabupaten Barito Timur. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Oke, baik Pak Rizal, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jaringan yang terbaik. Pak Cilik, assalamualaikum, selamat malam Pak Cilik. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya, silakan Pak Cilik disapa untuk seluruh pendengar dan juga rekan yang ada selamat di malam YouTube untuk kita. semua narasumber yang bisa hadir pada malam hari ini, dan juga selamat malam buat pemirsa Radio Menika Surya FM yang bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih. Bung Jumudi, selamat malam Bung. Sudah lama nggak ketemu, kangen juga nih. Silakan Bung. Ya, selamat malam para pemirsa di rumah, dan selamat malam Pak Cilik. Iya. Selamat malam Ketua PBD Kabupaten Barito Timur. Iya. Selamat malam Bung Yandi. Selamat malam Bung Jos. Iya. Dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar Surya Menika FM di Barito Timur. Selamat malam. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bung Jumudi, selamat malam. Ada Bung Gayus, selamat malam Bung Gayus. Oke, selamat malam semuanya. Iya. Kenal dulu untuk malam hari ini. Iya. Bung Gayus bisa agak dekat sedikit mikrofonnya Bung biar lebih jelas suaranya. Boleh. Iya. Mungkin kurang jelas ya. Iya. Sudah. Silakan. Gimana suaranya? Sudah bagus. Ya? Siap. Oke, silakan. Oke, selamat malam buat semuanya. Salam kenal dulu untuk ada perwakilan dari DPR ya Pak ya. Iya, ada. Iya. Jadi ada perwakilan dari DPR, kemudian ada beberapa orang juga tadi ya. Iya, narasumber kita dari malam ini. Terima kasih banyak atas undangannya ini dari Radio Barito Timur dan Barito Selatan, Keluar dan Kaltim ya. Iya. Untuk mengudara malam ini sebagai perwakilan dari beberapa travel ya, angkutan darat, transportasi darat intinya. Oke, baik. Itu aja, selamat malam buat semuanya. Terima. Salam terbaik selalu untuk pemirsa semua dan juga Bang Jen tentunya ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga. Itu aja, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa sharing. Oke, baik. Gitu ya. Baik, Bung. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan nanti. Bung Gayus. Sahabat Bung Jos nih. Untuk tema malam hari ini tadi sudah saya sebar luaskan di YouTube ya, di WA Group, yaitu berkaitan dengan strategi penanganan COVID-19 pasca Ramadan dan larangan mudik ya. Jadi strategi penanganan COVID-19 pasca Ramadan dan larangan mudik. Sebentar, saya ingin Pak Rizal dulu untuk menyampaikan kepada pendengar. Silakan Pak Rizal. Ada waktu untuk Anda Pak Rizal. Nanti mungkin ada kesibukan lain. Silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih. Selamat. Jadi sejak kemarin Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi sejak tanggal 5 April terkait dengan perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro
Jadi kalau sebelumnya hanya 15 provinsi, di instruksi Mendagri yang terbaru ini bertambah 5 provinsi, jadi ada 20 provinsi yang diharapkan di Indonesia gitu. Nah itu yang sampaikan. Jadi PPKM itu diharapkan memang di setiap desa itu akan ada posko. Nah, posko desa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Satgas COVID-19. Nah, jadi dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di desa, minggu kemarin atau 2 minggu kemarin, pemerintah desa sudah melakukan langkah-langkah yaitu refocusing kegiatan dan anggaran untuk mendukung kegiatan pelaksanaan PPKM di desa. Dengan menetapkan peraturan kepala desa mengenai perubahan penjabaran APBDes-nya. Nah, jadi 2 minggu ke belakang kemarin kita harapkan pemerintah desa sudah melakukan itu, dan kemudian kita harapkan PPKM ini dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa bisa atau peraturan kepala desa. Nah, jadi di posko PPKM itu terdiri dari memang ada namanya tim pencegahan, ada tim penanganan, dan tim pembinaan, dan tim pendukung. Jadi sampai dengan data kita yang terbaru, jadi PPKM kita yang ada di Barito Timur ini yang saya update 67 posko desa. Jadi 67 dari 103 desa dan 3 kelurahan. Jadi ada 67 atau 64,42%. Jadi memang kita harapkan di perpanjangan ini, artinya di memasuki minggu pertama April ini, kita mudah-mudahan kawan-kawan di desa bisa segera membentuk posko desanya. Karena diyakini dengan PPKM Mikro ini kita bisa mendeteksi atau menghambat dan juga melakukan secara bagus dan dibuktikan memang bisa lebih cepat gitu ya. Jadi untuk kabupaten sebenarnya PPKM Mikro yang di desa, PPKM yang di kabupaten sebenarnya kita mengharapkan pertama kita sudah mengusulkan ke Ketua Satgas, dalam hal ini Bupati, untuk menerapkan work from home 50%, artinya bekerja di rumah 50%. Atau work from office 50% bekerja di kantor. Nah, jadi kami memang khususnya mungkin di badan, dinas, atau kantor yang memang banyak PNS, PHT, dan PAL ini bisa dibagi sebenarnya, karena kita menghindari kerumunan. Karena di tempat kita ini banyak klaster-klaster kantor, klaster keluarga, nah itu yang kita hindari. Saya mengharapkan kami menyampaikan suatu telahan itu bisa kita tetapkan, kita terapkan, apakah itu work from home yang 50% itu, sehingga kita bisa atur PNS kita, PHT dan PHL kita jam kerjanya itu mungkin dari jam 8 sampai jam 12, nanti dari jam 12 sampai jam 4. Jadi kita menghindari kerumunan yang terlalu banyak di suatu kantor gitu. Dan juga seminggu kemarin kawan-kawan Satgas UTC juga sudah melakukan razia secara intensif dengan membatasi restoran, tempat-tempat usaha. Artinya di suatu meja tempat makan itu umpamanya 50% tempat duduk yang boleh digunakan, pembatasan waktu sampai pukul 21, pukul 9 malam sudah tutup, atau bisa juga buka tapi dengan sistem pesan gitu, diantar gitu. Jadi tempat-tempat usaha yang seperti itu. Dan juga
Iya, iya. Ujian yang dilakukan oleh sekolah, ada yang secara daring, secara online. Nah, ada juga yang melakukan secara offline, secara tatap muka. Artinya beberapa sekolah yang jumlah muridnya sedikit dan juga karena mungkin sarana WiFi yang tidak terbatas, sehingga bisa dilakukan seperti itu. Itu yang PPKM yang skalanya untuk kabupaten itu dilakukan terus oleh kawan-kawan baik itu Satgas Covid. Jadi kita memang mudah-mudahan ini dalam perjalanan ke depan ini kita mengharapkan ada pelaksana harian untuk COVID ini, Satgas COVID ini. Jadi bisa terkoordinasi antar semua bidang. Nah, jadi ada yang bisa meminit atau bisa mengatur sehingga semua bidang ini semua bisa bergerak. Nah, kita akan arahan dari pusat bagaimana pandemi ini bisa menjadi endemi. Artinya WHO bisa menurunkan kalau kasus kita turun-turun terus jadi endemi sehingga kedepannya kita tidak ada lagi yang refocusing anggaran. Karena WHO masih menetapkan kita ini pandemi. Jadi mudah-mudahan kita bisa menurunkan kasus ini. Jadi langkah-langkah kita ke depan, apalagi dengan memasuki bulan Ramadan ini, kita umat Muslim dipersilahkan melaksanakan ibadah, baik itu di ibadah salat tarawih, kemudian salat Idul Fitri. Nah, salat tarawih itu kita harapkan artinya di suatu tempat ada rumah ibadahnya, ya di lingkungan itulah. Artinya kita laksanakan ibadah Ramadannya, jangan sampai kita menumpuk umpamanya ke Masjid Ar-Rahman semuanya. Wah, agak sulit kalau kita menumpuk semua. Artinya di lingkungan kita manfaatkan rumah ibadah itu secara maksimal dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi seperti di Masjidil Haram aja, tempat yang diberkati pun pengaturan untuk beribadah kan diatur secara ketat di sana. Nah, kita keselamatan rakyat itu yang lebih diutamakan. Nah, saya mohon nanti mudah-mudahan Pak Amir Masjid bisa berkoordinasi dengan Sekretariat COVID, Satgas COVID di BPPD, bisa kita sama-sama untuk mengikuti protokol kesehatan yang ketat tadi. Umpamanya tiap masuk masjid disediakan ada termogan mengukur suhu. Jadi kalau umpamanya suhunya 37,3 ke atas, ya dipersilakan pulang mungkin. Nah, itu mungkin kita tidak lakukan. Artinya kalau sudah suhu-suhu yang tinggi, kita harapkan supaya beribadah itu semuanya saudara kita yang Muslim bisa keamanan, keselamatan yang lebih diutamakan. Jadi salat tarawih kita mengharapkan jamaah di lingkungannya yang diisi rumah ibadahnya, jangan mengisi yang ke Ar-Rahman semuanya. Waduh, banyak nanti kalau ke Ar-Rahman penuh, nanti ada tempat akhirnya lalu berkerumun dan segala macam. Itu yang kita hindari. Nah, saya kira itu mungkin dulu pengantar dari saya dulu, Pak Bung Jos. Selamat malam. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Riza. Ditahan dulu Pak, jangan kemana-mana. Terima kasih banyak. Bung Gayus, silakan Bung Gayus, ada waktu untuk Anda. Oke, selamat malam. Iya, selamat malam Bung Gayus. Kembali ya. Kebetulan saya nggak ada malam ini, nggak kenal semua ya. Jadi terima kasih untuk Pak Glen dan juga Pak Yandi yang sudah mengundang saya, salah satu perwakilan pengusaha transportasi darat ataupun traveling. Juga ingin sekedar menyampaikan inspirasi para supir-supir atau driver-driver mengenai kebijakan pemerintah yang akan dikeluarkan nanti setelah pada tanggal 7 mulai tanggal 7 mengenai tidak diberlakukannya atau tidak diperbolehkannya arus mudik untuk melakukan mudik ya. Bagus. Oke, baik. Saya ditahan dulu untuk Bung Jumudi, Bung Yandi, Pak Rijah, Pak Cilik, dan Bung Gayus. Silakan Bung, dilanjut Bung. Tadi agak terputus sedikit. Silakan.
Oke, selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Bagus suaranya. Iya, sip. Jelas Silakan. suaranya nih. Oke. Silakan, Bung. Untuk Bang Jan gimana suara saya? Bagus, Bung. Silakan. Silakan, Bung. Sudah bagus. Silakan. Oke, Oke. terima kasih ya. Ya. Terima kasih atas undangannya Bang Jan untuk mengudara malam ini. Jadi saya atas nama perwakilan para pengusaha traveling, transportasi darat khususnya, sangat-sangat berterima kasih untuk Radio Monica Bar Tim yang mau mengangkat suara kami, membantu menyampaikan inspirasi kami, para supir-supir travel ya, yang dalam artian mencari sesuatu itu di jalan, gitu kan. Namun ada kendalanya yaitu mengenai kebijakan pemerintah untuk tidak memperbolehkan adanya perjalanan atau Mudik. melakukan mudik. Nah, ini dalam artian ini sangat beban bagi kami para pengusaha transportasi darat. Karena ini kayaknya sepihak gitu, dalam artian sepihak. Karena selama ini mulai dari COVID, terjadinya COVID-19, mulai awal terjadi sampai terakhir ini, itu selalu transportasi darat yang selalu bermasalah ya nampaknya ya, yang selalu disudutkan gitu loh dalam hal masalah COVID ini. Nah cuma itu aja sih, hanya ingin menyampaikan keberatan para anggota-anggota dan para pengusaha transportasi mengenai kebijakan yang ada oleh pemerintah kan gitu. Sebenarnya kan semua itu bisa aja kita lakukan. Kemungkinan seperti halnya yang pernah kita lakukan bersama, dengan tetap dijalankannya aturan atau protokol yang sudah ditentukan. Seperti halnya jaga jarak, kemudian kapasitas penumpang yang akan dibawa, dan juga mengikuti aturan-aturan Satgas COVID yang memang kita harus ikutin kan gitu. Seperti halnya adanya pengadaan sanitizer di unit atau di armada. Kemudian juga armada itu pun tamunya kami sendiri itu sudah diberlakukan atau sudah digunakan yang namanya batas. Dalam artian pembatas itu semacam antar driver dengan pihak penumpang kan gitu, agar tidak terkontaminasi sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh pihak pemerintah dapat COVID. Nah kalau pendapat kami sih sebenarnya selama itu bisa dijalankan sesuai aturan, nah, kenapa enggak kan gitu. Dalam artian seperti itu loh, itu Bang Jen. Dan khususnya mudah-mudahan ini kan ada perwakilan juga yang lain pada malam hari ini, seperti Pak Reda juga mungkin soal dari perwakilan dari DPR. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah daerah ataupun pusat kan gitu, maksud kami menyampaikan apa yang ada dalam pemikiran kami gitu. Karena kalau itu sampai di stop Bang Jen ya, ini sangat bermasalah bagi kami. Nah itu, karena dampaknya sangat-sangat besar bagi kami. Dalam artian kami tidak bisa melakukan sebuah usaha untuk bisa memberi nafkah atau tanggung jawab kami kepada pihak keluarga kami kan gitu. Dalam artian seperti itu. Jadi ini sangat berat dan sangat kami seakan-akan itu terbebani dengan keputusan yang ada ini. Sangat berdampak ya. Nah semua kegiatan kan semua ada aturan. Nah kenapa harus transportasi darat yang harus disudutkan dalam hal ini kan seperti itu. Sebenarnya kan tetap bisa seperti perdagangan. Perdagangan tetap berjalan walaupun ada peraturan-peraturan yang harus dijalankan. Tapi perdagangan tetap berjalan karena itu adalah sebuah kebutuhan sehari-hari. Dan itu akan tetap dicari orang kan gitu. Kemudian para pengusaha-pengusaha yang lain juga masih melakukan kegiatan selama masih mengikuti aturan atau protokol yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah dan Satgas COVID itu tentunya. Nah, kenapa hanya pihak kami sebagai pengusaha transportasi yang tidak diperbolehkan dalam artian tanda kutip ya. Nah ini jadi dilema buat semua para pengusaha transportasi darat khususnya gitu. Ya mudah-mudahan dengan
dengan bisanya saya mewakili para transportasi ini atau para pengusaha travel, Iya. ini bisa didengar Pak Rungen, dan khususnya bapak-bapak yang kami hadir ya. Mudah-mudahan suara hati kami bisa didengar, mungkin ada kebijakan lain, kemungkinan atau ada solusi lain Iya. bagi kami para pengusaha transportasi darat. Nah itu sih intinya Bang Jen, mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Iya. Ada jalan atau solusi lah kedepannya bagi buat kami dari pihak pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat. Iya. Nah itu salam Oke. baik aja Bang Jen. Oke, baik. Buat pemirsa semua yang Iya. udara malam ini ya. Oke, baik, terima kasih Bung Yois. Yaitu berkaitan dengan traveling atau angkutan. Oke, baik. Bung Jumudi, selamat malam Bung Jumudi. Ada waktu untuk Anda, silakan Bung. Selamat malam. Iya, silakan Bung, selamat malam Bung. Iya, terima kasih Bung Jos dan terima kasih juga semua rekan-rekan saya pada malam hari ini bisa mendengarkan artinya di dalam Tupsa malam hari ini. Di mana lama saya tidak mengudarakan dalam keadaan Iya, iya. hatinya kurang sehat. Yes, mudah-mudahan cepat sehat Bung Nah, ya. alhamdulillah puji Tuhan ini mulai dalam keadaan hatinya sehat, tidak ada yang COVID ini. Nah, kalau kami mempelajari dan mendengar apa yang disampaikan tema pada malam hari ini, semua pemirsa di rumah, semua teman-teman dan rekan-rekan kita menyimak apa yang disampaikan oleh saudara saya, Pak Rija, salah satu dari penanganan artinya bencana alam yang ada di Barito Timur, Kepala PDD, tadi menyampaikan tentang penanganan COVID dan termasuk artinya pelaksanaan ibadah yang baru saya dengar saja dari Bung Hanu tadi menyatakan bahwa adalah pengusaha travel itu. Nah, apa yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Batu Timur? Pertama, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita lihat dan apa yang harus kita lakukan. Contoh pertama, di mana kita harus menangani salah satu yang paling utama adalah protokol kesehatan, karena Batu Timur adalah zona merah tentang COVID. Nah, ini yang sangat disayangkan menurut saya, program-program pemerintah yang sudah jauh hari mereka membuat aturan ataupun artinya penanganan, tetapi menurut saya hanya rencana. Tapi pelaksanaannya yang terjadi di Kabupaten Batu Timur itu hampir tidak pernah terjadi. Kenapa saya katakan? Kenapa Barito Timur bisa masuk ke zona merah? Karena salah satu artinya antisipasi yang terjadi tidak semaksimal mungkin, yang seperti pertama COVID-19 masuk wilayah Republik Indonesia, khususnya juga Kabupaten Batu Timur, sehingga penanganannya terlalu cukup bagus menurut saya. Yang kurang bagusnya sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Kurang lebih 8 bulan yang tidak bagusnya. Bahwa apa yang diprogramkan oleh pemerintah, apa yang diberikan artinya protokol kesehatan, itu hanya yang saya lihat yang dilakukan sekedar saja, hanya yang kami lihat yang mereka baik di lapangan adalah pihak kepolisian saja. Kalau dari penanganan COVID-19 atau timnya, menurut saya itu nol sama sekali. Ini lagi terjadi pada masa kerumunan yang akan terjadi. Bahwa Indonesia juga diberikan kesempatan beribadah itu bisa berkerumunan di masjid, diberikan oleh pemerintah. Tetapi tetap mematuhi dan protokol kesehatan. Apakah terjadi di Barito Timur itu seperti yang diharapkan oleh masyarakat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami. Kalau program pemerintah itu bagus, tetapi penanganannya sama sekali tidak terjadi seperti yang diharapkan oleh masyarakat.
Ini yang sering terjadinya di Kabupaten Batu Timur. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Rija itu tadi di desa atau di mana, atau di pasar atau yang di mana, bukan sampai sekian jamnya, apa itu akan terjadi atau tidak? Kalau program itu bagus, kalau duitnya tidak ada, bagaimana? Walaupun kita mendapatkan tahun ini, kalau tidak salah, hampir 44 miliar juga dari refocusingnya untuk penanganan COVID-19. Apa itu pahit untuk masyarakat atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Kalau program, semua yang dianjurkan oleh pemerintah itu bagus. Hanya tinggal daerahnya sendiri. Betul-betul melakukan pengelolaan atau tidak terhadap apa yang diprogramkan oleh pemerintah itu tadi. Karena masyarakat itu patuh dan taat sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Tetapi kalau pemerintah tidak melakukan hal apa yang disampaikan itu, akhirnya inilah terjadinya Baritu Timur. Luar biasa. Baritu Timur tidak sampai 100.000 penduduknya. Tapi COVID-nya 1.000. 124.000. Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Baik atau tidak pemerintahnya. Kalau program saya anggap apa yang disampaikan oleh kakanda saya, saudara Pak Rija, benar. Tetapi kalau kita usulkan ke tim, apa dikabulkan atau tidak? Nah, ini menjadi sorotan masyarakat Batu Timur. Nah, itu. Nah, menyangkut lagi apa yang terjadi pada malam hari ini, saya baru dengar itu dari pihak pengusaha travel. Kalau menurut saya, artinya apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, artinya saya mendengar juga di TV bahwa memang tidak ada dilarang untuk artinya ada pemulangan atau pulang dari Jakarta ke Kalimantan atau Kalimantan ke Jakarta. Operasional. Ini yang harus kita pikirkan. Apa yang diharapkan oleh pihak pengusaha travel itu tadi benar. Saya sangat setuju, saya sangat mendukung apa yang mereka sampaikan. Kebetulan juga di sini ada perwakilannya dari DPR-nya itu, Pak Cilik. Inilah teriak-teriak masyarakat yang ingin juga bekerja di dalam suasana COVID-19 ini. Sangat susah untuk mencari salah satu sesuap nasi. Apakah untuk wilayah Kalimantan Tengah atau khususnya Kabupaten Batu Timur bisa memberikan izin untuk travel ini tadi? Tapi dengan satu catatan, harus mematuhi dan taat dengan protokol kesehatan. Saya kira tidak jadi masalah karena daerah kita bukan daerah seperti Pulau Jawa atau di daerah-daerah lain, Medan, Sumatera, terlalu banyak berkumpul atau terlalu banyak orangnya. Kalau untuk wilayah Kalimantan masih artinya posisi, artinya untuk travel itu tidak terlalu ramai lah menurut saya. Menurut saya ini saya sampaikan untuk pemerintah daerah Kabupaten Batu Timur, khususnya Dinas Perhubungan, dan juga artinya pihak kepolisian melihat dari posisi masyarakat sekarang. Karena sulitnya dari pengusaha-pengusaha travel itu tadi. Saya lihat beberapa travel yang ada di Batu Timur ini, khususnya Ampah, Tamiang Layang, belum pernah saya lihat penuh penumpangnya. Nah, maka oleh sebab itu apa? Kenapa kita tidak diberikan kalau khusus daerah artinya Palangkaraya, Tamiang Layang, Buntuk, Palangkaraya atau Muara Tebe antara kota daerah kita sendiri. Nah, ini menjadi artinya harapan saya sampaikan. Kenapa? Karena sumber penghasilan dari pengusaha-pengusaha artinya travel itu tadi tidak ada jalan lain mereka mendapatkan duit kalau tidak dari penumpang-penumpang yang ada.
yang sangat membutuhkan perjalanan, artinya berkunjung keluarga. Nah, kalau kita berbicara di Jakarta, benar. Kalau lampu merah, ada satu lampu merah berarti 30.000 jumlah. Artinya mobil yang macet atau stop. Tetapi kalau di daerah kita, kalau ada lampu merahnya paling banyak itu 10. Nah, mungkin artinya tinggal kebijakan dari pemerintah daerah, artinya khususnya Provinsi Kalimantan Tengah dan artinya berkaitan dengan Kabupaten Batu Timur, saya kira tidak terlalu sulit untuk artinya memberikan artinya waktu atau kesempatan kepada pihak-pihak travel itu dengan satu catatan, mematuhi aturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau kita berbicara artinya karena hanya artinya hari-hari Ramadan ataupun tahun baru ataupun artinya suasana Natal dan Paskah itu disaksikan, kira sangat keliru lah pemerintah itu. Alasannya apa? Berapa hari atau berapa bulan kalau tidak artinya pada suasana artinya Ramadan, suasana artinya Idul Fitri, saya kira tidak terlalu artinya berpengaruh untuk wilayah Kalimantan Tengah. Nah, itu saya kira sebagai masukan, mudah-mudahan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau artinya pemerintah Kabupaten Batu Timur bisa memikirkan untuk artinya saudara-saudara kita pengusaha-pengusaha travel itu tadi. Nah, ini sebagai harapan kami, karena menurut kami tidak terlalu artinya bersentuhan dengan hukum. Alasannya apa? Karena tidak terlalu padat penumpang travel yang ada, khususnya Kalimantan Tengah. Tapi kita tidak bicara Kalimantan Selatan. Nah, ini lain cerita. Kalau dia khusus putar Kalimantan Tengah, saya kira nggak jadi masalah lah. Artinya. Itu sebagai masukan untuk artinya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Batu Timur, berilah kesempatan untuk para travel itu tadi. Karena alasannya tidak terlalu padat. Nah, dan juga mereka mematuhi kelihatannya protokol kesehatan. Ini saya lihat banyak yang travel itu tidak pernah penuh. Paling banyak itu 4 masuk di mobilnya itu. Jadi kalau tingkat artinya pengusaha travelnya ya dia memiliki artinya Innova, itu terlalu cukup artinya 1 meter atau 1,5 meter artinya jarak. Mereka duduk di belakang, di depan, di tengah. Di belakang 2, di tengahnya 2. Menyampaikan untuk pemerintah daerah Kabupaten Batu Timur. Nah, berkaitan dengan COVID itu tadi, jangan cuma rencana. Yeah. Jangan cuma rencana yang sudah sejak dulu sudah direncanakan. 61 miliar itu rencana untuk penanganan COVID Batu Timur. Mana? Saya tidak mau dengar banyak yang berbicara rencana tetapi tidak pernah terlaksana. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Ini rencana baik tetapi pelaksanaan tidak pernah terjadi. Terus, sebagai artinya saya jangan cuma rencana laksanakan sesuai aturan. Saya Batu Timur tidak mendapatkan zona merah, apalagi banyak yang sudah disuntik vaksinnya. Sesuai dengan lubung Jemode. Ya. Tinggal di angan-angan, ya. Ini yang salahnya tinggal angan-angan ini. Belum terjadi atau tidak sampai masa akhirnya tidak berjalan. Ya, ini angan-angan. Iya, saya setuju itu. Rencana itu baik tapi tidak dilaksanakan. Program baik tapi tidak dikerjakan program itu. Menurut saya percuma. Banyak program yang tidak terlaksana. Kawe menuhi wit nih. Kita kan sudah tahun ini kan Pak DPR tahu hasil refocusing dari tiap-tiap dinas itu
hampir 44 miliar. Dari 14 miliar kemarin naik lagi. Ya kan? Ada duitnya. Kita ngomong itu karena ada duitnya. Dipotong dari dana yang ada. Nah, maka oleh sebab itu saya ngotot. Nyatakan dananya ada. Jangan cuma diprogramkan. Kalau saya bisa buat program. Tapi tidak terlaksana. Program saya baik, tapi pelaksanaan tidak ada. Sama aja dong. Nah, ini yang saya dengan pemerintah daerah. Jangan cuma banyak cerita. Oh, ini program saya, ini program untuk penanganan. Tapi tidak terlaksana. Itu no way untuk masyarakat di Timur. Ikat paner lah. Iya, jangan pander aja. Itu Bang Jos, saya harapkan. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Bung Jumudi. Tapi Pak Rijal putus sebentar, tunggu sesaat. Saya akan coba menghubungi Pak Rijal. Oke, sebentar. Anda masih tetap bersama kami di radio sayangan Anda, Monika Surya FM. Dan untuk rekan-rekan nanti yang gabung, saya kasih waktu untuk Anda nanti ya. Masih yang gabung nanti boleh SMS saja ya. Boleh SMS masuk. Dan nanti saya akan tunggu di line telepon di 0813 4911 7711 dan di WA-nya 0853 4833 7793 ya. Dan rekan-rekan saya ucapkan nanti sekali lagi saya ingin Anda bisa masuk di radio maksud saya di 0813 4911. Pak Rijal selamat datang. Tadi terputus. Oke, ditahan dulu Pak Rijal. Pak Cilik, silakan Pak Cilik, ada waktu untuk Anda. Iya, terima kasih Bung Jos atas kesempatannya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya setelah kita mendengar penjelasan dari Ketua BPBD kita kan Pak Reza tadi bahwa terutama berkaitan masalah PPKM kan. Artinya di Barito Timur itu baru ada 67 desa yang terbentuk PPKM-nya. Nah, di sini kami ingin pertanyakan kepada Pak Reza, apa permasalahan yang belum terbentuk ini? Ya. Langsung Pak atau nanti? Jadi Langsung aja saya kira, langsung aja. Pak Rijal ada waktu silakan Pak Rijal. Langsung komunikasi dengan Pak Cilik silakan langsung. Ya. Silakan Jadi Pak. dari 101 desa dan 3 kelurahan ini baru terbentuk kan 67 desa. Berarti ya baru 60% sekian kan gitu yang bisa terbentuk. Nah, sekarang kita pertanyakan pada Pak Reza, apa kendalanya kan gitu, jadi tidak terbentuk ini. Ya, silakan Pak Rijal. Terima kasih. Jadi memang kita saya menilai suatu peningkatan yang signifikan. Kalau kita bandingkan memang sebelum kita masuk dalam instruksi Mendagri tentang kewajiban PPKM ini, di Barito Timur ini memang sudah ada kurang lebih 8 desa yang sudah melaksanakan pembentukan posko itu. Jadi memang kita sangat berharap juga memang 100% terbentuk, tapi banyak kendala-kendala yang kita temui di lapangan. Nah, memang keterbatasan kita mungkin kita besok juga kita akan lanjutkan rapat ini difasilitasi oleh kawan-kawan di Satgas khususnya yang dari pihak kepolisian. Kita akan cermati ini, akan kita evaluasi apa yang menjadi kendala sehingga ini tidak capai 100%. Nah, memang dengan terbentuknya posko ini kan yang harus segera dilakukan adalah refocusing di anggaran itu, anggaran di APBDes itu. Nah, kita mengharapkan dengan sudah berjalan ini APBDes itu refocusingnya segera sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa masuk lebih cepat lagi gitu. Nah, jadi langkahnya kan setelah posko APBDes-nya supaya bisa mendukung, karena di posko deska itu kan ada bidang pencegahan, ada bidang penanganan, pembinaan dan bidang pendukung. Nah, kita artinya kemajuan itu sudah cukup lah artinya 60% ke atas. Nah, kita mengharapkan memang di 2 minggu tadi itu startnya ya kita walaupun startnya 23 Maret, tapi pelan-pelan ya didukung oleh semua instansi samping kita, instansi vertikal, khususnya TNI Polri, kawan-kawan TNI Polri yang banyak membantu karena tenaga mereka sampai ke desa, ada Babinsa dan Babinkan Tipmas. Nah, jadi dengan harapan kita besok hadir juga nanti dari BPMD bisa menjelaskan sampai sejauh mana yang APBDes itu. Ini kan
memang kita semuanya itu harus didukung dana, Pak. Ya, terima kasih informasinya Pak Reza. Halo Pak Reza, saya mau tanya, ini pertanyaan untuk Kakanda. Ya, Saya mau silakan. tanya, ini tadi dikatakan refocusing itu dana APBD. Nah sekarang saya mau tanya, refocusing dana APBD yang sudah diketok atau diambil dari hasilnya dana-dana itu, lalu dana itu dikemanakan? Ini sebenarnya desa ini, kan gini, desa ini sebenarnya jangan sampai terjadi, artinya melakukan refocusing dana desa. Kenapa? Sudah diberikan oleh pemerintah pusat untuk kewenangan kabupaten untuk memutus atau memangkas dana yang ada di kabupaten itu untuk disebut dana refocusing itu. Pertanyaan saya, itu dikemanakan uang itu? Nah itu, ini yang menjadi masalah itu. Saya dengar setiap tahun itu ada dana refocusing dari desa, BLT dari desa, akhirnya kabupaten mau menyalurkan dana itu ke desa, ke masyarakat yang tidak pernah menerimakan arti dana bantuan itu, akhirnya mereka takut itu tumpang tindih. Akhirnya dana yang ada refocusing di tingkat kabupaten itu tidak tersalurkan untuk masyarakat. Nah inilah yang menjadi permasalahan kita yang ada di Kabupaten Batu Timur itu, Bang Rija. Ini saya bukan kompensator, cuma saya mau tanya dananya kemana? Kan itu Pak Kiri, kan gitu. Ya, Ya. terima kasih Pak Reza informasinya bahwa kendalanya kelihatannya memang masalah pendanaan. Jadi oleh sebab itu saya harapkan nanti kalau ada rapat dengan Satgas Kabupaten, ya karena desa ini kan mengharapkan APBD mereka akan direfocusing untuk pelaksanaan di desa kan. Iya. Cuma minta nanti dalam rapat Satgas Kabupaten supaya bagaimana pemerintah daerah supaya segera mencairkan dana DIDI dan ADD tersebut kan gitu. Kalau dana tersebut belum dicairkan walaupun direfocusing ya tidak ada manfaatnya kan gitu. Iya, Jadi sama dengan bohong aja kan gitu. Oleh sebab itu kita harapkan karena jelas semua kegiatan itu pasti ada biayanya kan, operasionalnya kan begitu. Jadi kalau mereka menyuruh masyarakat di desa merefocusing APBDes, ya sedangkan APBDesnya dia belum turun kan gitu. Jadi nanti melalui sampean kita harapkan supaya menyampaikan ini kepada tim Satgas kan Kabupaten agar mendesak pemerintah daerah supaya segera mencairkan dana desa kita kan gitu. Iya. Nah, jadi termasuk dana dari kabupaten tadi juga kelihatannya walaupun itu sudah direfocusing dari setiap SKPD atau OPD, nah cuma masalah pencairan dana ini kelihatannya masih belum ada kejelasan terhadap OPD masing-masing kan gitu. Jadi kita kerja ini kalau gotong royong terus susah juga kan gitu. Iya. Oke. Nah, jadi sebab itu seperti kami sampaikan pada talkshow kemarin, bagaimanapun bagusnya program kalau tidak didukung oleh dana, saya kira itu semuanya akan macet kan gitu. Iya. Ya Bung Yandi ya? Iya. Oke. Sudah, nanti kita sampaikan Pak. Iya. Oke, bisa dijawab Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Ya. Ya memang kalau sudah dana sudah ada kemajuan, saya lihat memang PPKB sudah tepat lah, artinya segera mungkin ada 20% yang sudah mau dicairkan. Iya. Nah, Artinya yang jelas jangan menggunakan alasan SIPD lagi kan? Karena kita sudah ada surat dari Menteri supaya kembali kepada SIMDA kan gitu. Artinya kita sudah dilatih kemarin, kira-kira sudah Iya. kemajuan lah. Jadi jangan menggunakan jangan memaksakan SIPD karena itu kan juga anunya juga belum ada dari pemerintah pusat kan anunya aplikasinya kan gitu. Iya. Nah, jadi oleh sebab itu segera gunakan sesuai surat Menteri itu menggunakan SIMDA yang terdahulu saja kan gitu. Sehingga artinya nanti tidak ada kendala untuk Barito Timur karena ini sudah bulan April, ini triwulan pertama kalau dana kita belum terserap minimal 20%, yang sebaiknya kan 40% kan. Triwulan kedua sudah 80%, triwulan ketiga sudah 100% kan gitu. Kalau gini nanti silpanya mungkin menumpuk lagi nih kalau lambat-lambat dana ini. Iya. Jadi kita khawatirkan itu nanti. Jadi tolong nanti Pak Reza disampaikan kepada pihak pemerintah daerah terutama dinas terkait yang menangani masalah desa ini agar dana desa ini segera diluncurkan gitu supaya mereka bisa mahewok jangan kan bernapas kan gitu. Iya. Nah, Iya, supaya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut kan gitu. Oke. Saya kira itu Pak Reza. Nah, berkaitan dengan informasi dari Kepala BPBD tadi berkaitan dengan ibadah tarawih,
saya kira itu masyarakat sangat menyambut baik ada kebijakan pemerintah pusat yang membolehkan ibadah tarawih kan gitu. Hanya tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak terpusat. Nah, memang kemarin itu Pak Rija, untuk tahun kemarin jadi terpusat di Ar-Rahman itu karena semua masjid itu ada dikasih pelang untuk dilarang melaksanakan ibadah tarawih. Yang melaksanakan itu hanya Ar-Rahman, jadi terpaksa tertumpuk ke sana orang yang mau beribadah. Nah, jadi sebab itu saya minta nanti sampean kalau masuk Satgas Kabupaten, tolong semua masjid itu dibuka biar mereka terpecah kan. Jadi kelompok-kelompok masyarakat itu paling banyak kan misalnya 50 paling banyak atau kurang kan gitu. Sehingga mereka tidak terpusat ke Ar-Rahman semua. Karena bulan puasa itu ya hanya satu kali dalam 1 tahun, otomatis orang muslim kan mau melaksanakan ibadah itu. Jadi oleh sebab itu kalau memang ada anjuran pemerintah pusat, saya sangat sepakat itu. Dan saya juga ada membaca edaran dari Menteri Agama itu tentang membolehkan itu. Oleh sebab itu hanya di kabupaten diatur bagaimana lah supaya ini tetap menjaga protokol kesehatan dan artinya maksimal 50 orang lah atau gimana diaturkan begitu. Nah, sehingga pelaksanaan ini tidak terpusat nanti. Jadi kalau semua masjid bisa melaksanakan itu, saya kira tidak terpusat pada Ar-Rahman nanti. Kalau kemarin itu kan semua itu dilarang ada pelang di situ, dilarang untuk melaksanakan ibadah tarawih, dilarang melaksanakan ibadah tarawih. Akhirnya mereka cari di mana tempat orang yang melaksanakan tarawih, karena akhirnya terpusat di Ar-Rahman. Nah, ini sebagai masukan kami Pak Reza, dan termasuk juga ini dari teman kita yang mewakili Trapel tadi, kami sangat sepakat dengan Bung Yomudi, carilah jalan keluarnya, karena mereka ini juga cari makan kan gitu. Nah, artinya paling tidak nanti melalui organda mereka usulkan kepada gubernur kan, supaya bagaimana ini supaya Trapel ini bisa jalan, karena kita ini apalagi di Barito Timur ini digalakkan ekonomi kerakyatan kan gitu. Kalau ada di antara masyarakat kita yang kelaparan tidak bisa makan karena tidak berusaha, saya kira ini sudah tidak sesuai dengan ekonomi kerakyatan kan gitu. Itu kalau tidak bisa makan, kalau ada yang kelaparan lapor saya Pak. Oke. Sekedar masukan ini Bapak ya. Iya. Apa yang kami sampaikan, terima kasih atas dukungan-dukungannya. Ya. Dan memang sebenarnya semua itu kan bisa diantisipasi dalam hal penanganan kan seperti itu. Ya, artinya yang jelas itu kan pemerintah membuat aturan yang kira-kira ya win-win solution lah. Artinya sama-sama bisa jalan kan gitu. Iya, betul sekali Pak. Jadi kita harapkan nanti melalui organdanya coba koordinasi dengan Pak Gubernur lah. Paling tidak kan supaya edaran dari gubernur ada sehingga bupati tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakannya kan begitu. Betul Pak. Oke. Nah, sebenarnya dalam konteks itu Pak ya. COVID ini yang paling fatal itu sebenarnya yaitu antar pulau Pak ya, kan gitu sebenarnya. COVID ini kan dampaknya kan dari luar. Iya. Cuma kadang-kadang inilah yang kita harus patuhi itu semua anjuran pemerintah tentang protokol kesehatannya kan begitu. Betul sekali Pak, betul sekali. Memang artinya kami para usaha transportasi ini sudah mengikuti aturan ataupun apa yang sudah dianjurkan oleh kan gitu. Jadi soal itu bisa dilihat kan. Izin Pak Bung Jos. Iya. Oke, baik. Oke Pak Cilik, ditahan dulu. Pak Rizal juga ditahan dulu. Bung Yandi silakan, ada waktu untuk Anda dan sekaligus boleh nanti lintas pertanyaan silakan. Saya sebentar dulu Pak, mau supaya saya bisa turun ini. Oke, biar silakan. Tapi Bung Yandi dulu, silakan, ada waktu Bung Yandi, mungkin ada ditanyakan ke Pak Rizal, silakan Bung. Ya. Apa Pak ya, Bung Yandi saya dulu lah. Ya, silakan Pak Rizal. Pertanyaannya itu Pak Rizal, pas kalian jawab nanti. Iya, oke, silakan. Halo, Pak. Halo ya. Iya, silakan. Terima kasih. Jadi masukan-masukan kita diskusi malam ini ya diskusi yang membangun lah. Artinya besok kita akan ada rapat terkait semua hal yang kita diskusikan malam ini. Besok akan kita sampaikan dan memang lebih pas malam ini memang harusnya hadir Kepala Dinas Perhubungan terkait dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Biro Perjalanan tadi. Jadi memang sampai hari ini peraturan Menteri Perhubungan tentang pengendalian transportasi di Idul Fitri ini memang belum keluar lagi itu. Saya kira mungkin masukannya mungkin lewat organda
sudah disampaikan mungkin Kementerian Perhubungan, Ya. bisa ada pengaturan-pengaturan bagaimana mungkin menghadapi di Idul Fitri di hari tanggal 7 itu. Jadi memang peraturan Menteri Perhubungannya memang masih belum keluar itu terkait pengendalian transportasi di masa Idul Fitri nanti. Nah, saya kan jadi diskusi terus, saya akan nanti akan kita sampaikan besok jam 5 kita ada diskusi dengan penanganan topik ini. Saya kira terima kasih. Saya mau izin dulu ya. Iya. Oke. Ya pamit dulu. Terima kasih. Yuk. Pak Rizal ditahan 1 menit dulu Pak. Bung Yandi silakan Bung kalau ada pertanyaan silakan Bung sebelum Pak Jatuh. Tidak apa-apa kalau repot, tidak apa-apa. Oke kalau gitu Pak Rizal, terima kasih banyak Pak Rizal ya. Terima kasih. Ya. Oke, makasih, selamat malam untuk Anda. Oke baik, Bung Yandi silakan ada waktu Anda. Ya, kebetulan udah sempat nanya nih ke Pak Rija nih. Banyak sekali poin. Pertama tadi Pak Rija sudah menjelaskan mengenai PPKM Mikro. Kemudian beliau juga menjelaskan ada 67 pos yang sudah terbentuk. Beliau juga menjelaskan PPKM Mikro ini terbentuk supaya menekan angka penyebaran dan angka peningkatan COVID yang terjadi di Barito Timur. Satu yang menjadi catatan saya bahwa PPKM Mikro ini diatur dalam instruksi Bupati yang berlaku 23 Maret kemarin yang berlaku hanya 14 hari. 14 hari, maka apabila ini sudah lewat waktu 2 minggu atau lewat dari 14 hari peraturan ini tidak berlaku lagi atau sebelum peraturan ini tidak berlaku harus diperpanjang. Ya, tanggal 7 berarti berakhir kan? Nah, artinya jika dievaluasi dari pembentukan PPKM itu sendiri, maka saya dari survei jalan-jalan ke beberapa desa yang nempel hanya spanduk. Kegiatannya belum ada. Yang nempel itu hanya spanduk, kegiatannya belum ada. Ketika kita tanyakan ke pihak mereka, anggarannya belum ada, Pak. Iya. Kan begitu? Itu yang kita toksokan malam dulu tuh Bung Yandi. Itu yang kita toksokan malam kemarin, gitu kan? Ya. Nah, apabila anggarannya tidak ada, mana bisa kegiatan itu berjalan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya anggarannya dari mana? Kan begitu? Ya, menurut Rekupusing. Menurut instruksi Bupati, ya kan? Maka anggaran itu berasal dari dana desa. Ya, kan? Rekupusing dana desa yang masih diangan-angan kan gitu. Berarti kan kembali kepada peraturan Menteri Keuangan, refocusing dana desa yang berasal dari 8% anggarannya. Kan begitu? Nah, persoalannya refocusing mereka ini masih bolak-balik desa mereka sama BPMD. Datang ke Tamiang, ada perbaikan, balik lagi mereka, gitu kan? PPM Mikro hampir habis waktunya, COVID meningkat. Jadi Dan dana desanya belum diluncurkan juga kan? dana desanya belum diluncurkan juga. Jadi instruksi Bupati ini boleh dikatakan tahap awal saat ini adalah gagal. Yang kedua, gagalnya berarti di anggaran ya. Gagalnya berarti di anggaran. Ya, yang dikhawatirkan kita kan itu Bung Yandi. Itu kemarin di anggaran. Yang kedua, ya kan? Kita sekali lagi nih, siapa yang memantau mereka, siapa yang mengarahkan, siapa yang memonitoring, siapa yang mengevaluasi gitu loh. Ke mereka sampai ke tingkat RT. Desa dan RT, gitu kan? Apakah hanya sekedar setelah disampaikan SK, kemudian yang pengantar SK, ada surat Pak, tanda tangan, selesai, balik. Begitu dibuka, Kades juga terkejut. Apa ini? Kan begitu? Iya. Oh iya dong, coba tanya mereka. Tanya saja. Iya. Itu dibuka apa? Kayak gitu ujar kadesin. Cari situ.
Iya, iya. Surat dari itu kau kades. Hanya mereka, ya kan? Ya. Itulah. Atau mereka mendapatkan SK itu justru dari WA, gitu kan? Nah, bingung lagi. Ini peraturan apa lagi nih? Kan begitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Di RT kita aja di sini, semua di Tamiang Layang, coba cek. Paling nempel spanduk aja kan? Surat Indonesia ya. Hah? Surat Indonesia ya. Yo, coba Pak Cilik kontrol RT-nya Pak Cilik. Iya. Ada spanduknya, orangnya ada nggak? Nggak ada, kan begitu. Makanya saya sengaja tadi tanya dengan Pak Rija tadi Bung Yandi, apa kendalanya kan gitu. Ternyata yang kita khawatirkan kan betul. Yang dikhawatirkan betul, prediksi kita betul. Apa yang menjadi kendala? Lagi-lagi kelemahan di SK ini. Udah berapa kali saya sama Pak Cilik bersuara. Berapa kali aku sama Pak Cilik juga bilang, ini anggaran, ini SK. Iya kan? Iya. Dua ini adalah poin yang penting. Dua ini poin yang penting. Ayo kita bongkar. Sekarang begini. Kata beliau Pak Rija tadi, sekretariat ada di BPPD. Boleh cek. Satu orang aja nungguin tiap hari. Itu siapa tim Satgas yang duduk di situ? Siapa yang berani taruhan? Ayo. Siapa tim Satgas yang ada duduk di sekretariat? Selain orang BPPD. Saya mau tanya aja nih. Pak Rija sudah turun. Pak Rija keburu turun tadi ya? Lah, yang penanggulangan sendiri, yang BPBD sendiri, kan kita juga mencermati. Kita pernah bicara kemarin. Bagaimana mereka mau melaksanakan jor-joran terhadap penanganan COVID, bencana lainnya. Nah, pagunya aja kecil. Iya. Kan begitu. Nah, persoalannya banyak sekali di SK dan anggaran. Itulah intinya. Kenapa saya bilang SK tidak ada pelaksana harian? Ada sekretariatnya. Di SK itu ditunjuklah kantor BPBD sebagai sekretariat. Tapi saya mau tanya, selain orang BPBD yang ada di sekretariat itu siapa? Siapa yang melaksanakan komando? Artinya perencanaan yang masih belum matang nih Bung Yandi. Nah, artinya saya melihat sangat tidak cerdik dalam hal ini. Atau sangat cerdik sekali. Iya. Sangat tidak cerdik atau sangat cerdik sekali. Sangat cerdik, intinya itu sangat cerdik. Iya, iya, iya. Kalau secara teori ini sangat tidak cerdik, ya kan? Tapi apabila kita menelusuri kembali lebih dalam, ya kan? Apabila ada pelaksana harian, biayanya beda dong. Anggarannya beda dong. Karena tiap hari akan selalu ada pekerjaan memantau dan segala macam. Termasuk insentifnya kan itu. Termasuk insentifnya. Kan begitu. Jadi, akomodasi lah. Ya kan dua jadinya. Ini sangat tidak cerdik atau sangat cerdik sekali. Aku jadi bingung nih. Saya jadi bingung. Mana yang dipilih? Kalau Gitu, kata kan? teman-teman tadi sangat cerdik katanya Bung Yandi. Sangat cerdik sekali. Siapa yang bilang sangat cerdik tadi? Tahu di talk-show kita ini tadi kan? Iya. Ya, yes, gitu. Sangat cerdik jadinya, kan begitu. Iya, iya. Kancil. Akhirnya begini, Pak Cilik. Ya, kalau di cerita rakyat tuh kancil kan? Ya, akhirnya begini, Pak Cilik. Saya melihat bahwa ini penanganan gagal. Pertama, dilihat dari 67 yang sudah dibentuk katanya. Itu baru namanya dibentuk. Artinya spanduk ditempel, pengurusnya ditempel, kegiatannya belum ada. Kan begitu. Dari 101 desa dan 3 kelurahan ya, Pak? Ya. Artinya ini Bung Yandi jadi dua pertanyaan. Apakah ini gagal atau sengaja digagalkan kan gitu? Nah, itu kan begitu jadinya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Sudah dibilang dari awal bongkar SK itu. Nggak mungkin berhasil melaksanakan dengan SK seperti itu. Nggak mungkin, saya bilang.
SK Satgas itu dari tahun kemarin itu sudah saya cermati, aduh. Keluar pembaharuan sama bentuknya, orangnya ada yang beda. Produknya satu kan? Produknya sama. Berarti ada yang beda. Harus ada pelaksana harian yang memberikan komando, yang memantau, mengevaluasi, memonitoring, melakukan pengawasan sekaligus. Sebagai perpanjangan tangan ketua Satgas, gitu loh. Siapa yang mengontrol komando harian ini? Kalau tidak ketua Satgas, ada wakil-wakilnya. Saling berkoordinasi. Nanti ketua harian yang akan menjembatani dan menerjemahkan komando dari atas untuk dilaksanakan atau diterjemahkan ke bawah. Kemudian dilaksanakan. Sekarang komandonya tiap hari keluar enggak? Enggak. Belum tentu. Saya bilang orang menghadap aja dari pagi sampai sore, baru sore bisa ketemu atau malam, kan begitu sesuai antrian. Padahal ini adalah COVID, ini adalah darurat. Ya. Hasil swab itu sebenarnya sebaiknya Bung Yandi dalam 1 hari bisa keluar kan, kalau 3 hari nanti sempat yang positif ini jalan sana jalan sini akhirnya menularkan kepada yang lain kan gitu. Nah, masalah tracing. Artinya kan masalah tracing lagi itu sebenarnya. Ini yang jadi kendala semua. Oke, kita lewatin itu. Ya kan? Ya. Jadi 3 strategi yang dikemukakan. Kemarin satu adalah PPKM Mikro, operasi justisia, percepatan vaksinasi. Oke, kita melihat banyak operasi justisia yang sudah dilaksanakan. Tapi Bartim kan bukan Tamiang saja. Bartim kan bukan Tamiang saja. Kita berharap operasi ini diperluas sampai ke desa. Nah, makanya makanya dibentuk komando itulah karena kita kekurangan tenaga aparat. Baik itu aparat kepolisian, TNI maupun Satpol PP. Dibentuklah posko itu, ya kan? Supaya juga bisa membantu penanganan pro justisia ini. Di desa-desa kan? Di desa dan tingkat RT. Iya. Sampai pelosok. Pahami filosofi dari aturannya. Ini siapa yang buat aturan sih? Kok tidak tahu filosofinya sendiri? Kan begitu? Iya. Terjemahkan aturan itu sesuai filosofinya, sesuai tujuannya. Gitu loh. Apa sih maksud membentuk suatu instruksi ini? Untuk apa dan apa kaitannya? Bagaimana pelaksanaannya semua terangkum. Yang itu saya khawatir ini yang menerjemahkan aturan ini hanya membaca saja. Yeah. Kalau membaca saja, Bung Jos, anak SMP juga bisa membaca, gitu loh. Tapi maksud dikeluarkannya aturan PPKM Mikro ini coba diteliti dan dicermati. Tujuannya diteliti dan dicermati. Semua itu terkait. Makanya saya bilang, Mbak Juwita juga kemarin sempat ngomong bahwa ini program betul-betul bagus, tapi dengan catatan. Nah, saya kalau kecil udah bilang, 1 SK, Satgas Gugus cepat benahin 2 anggaran. Simple sekali kok, ya kan? Nah, persoalan refocusing. Sekarang begini, ya kan? Ini triwulan pertama sudah selesai, ya Pak Cilik ya? Iya. Kan April Januari, Februari, Maret selesai. Iya. Sudahkah terpenuhi penyerapan anggaran 15-20%? Ya. Kalau kata Pak Rija tadi, BPBD BPKAD sudah bagus, mau mencairkan 20%. Baru mau. Ini sudah harus habis di triwulan pertama, gitu loh. Tapi Bung Yandi, ini nanti kami akan turun ke lapangan juga karena ini Satgas LKPG sudah dibentuk.
Coba Iya. Pak, Iya, iya. kita cilik hari ini ke pasar Tamiang Layang, kayak nggak hari pasar aja hari ini. Iya. Itu Artinya- bukti dan fakta bahwa penurunan daya beli masyarakat sangat menurun. Termasuk trapel tadi kan? Termasuk travel gitu kan. Tapi kita belakangan sedikit bicara travel. Iya. Nah, untung beliau cepat turun tadi ya. Kalau enggak banyak sekali pertanyaan yang harus beliau jawab. Iya. Jadi intinya adalah PPKM Mikro ini bersandar pada tetap bersandar pada yang namanya Satgas COVID itu sendiri dan anggaran. Dua itu kuncinya, tidak ada lain. Yang ketiga kinerja, jangan dikinerja-kinerjakan. Benar-benar harus serius. Iya. Betul-betul Atau- dibantu pencairan DD itu bagaimana bisa dipercepat. Iya. Kapan perlu jika ada perbaikan, siapkan komputer di kantor BPBD, apa yang diperbaiki tolong segera. Disuruh balik Iya. lagi, waduh. Mereka sudah bolak-balik, malas jadinya. Artinya yang jelas refocusing selesai, tapi anggarannya juga belum turun kan, untuk apa? Refocusingnya kan hanya di angka. Ya artinya kinerja jangan dikinerja-kinerjakan, ini kan dikinerja-kinerjakan jadinya. Iya. Yang kasihan siapa, ya kan? Iya. Apa sih, bukan duit pribadi kok. Susahnya Ya. minta ampun. Iya. Susahnya minta ampun gitu loh. Ya kan? Oke, kita melangkah ke dampak sesuai tema Ramadan. Ya, kita berharap Ramadan ini kan banyak yang puasa. Iya. Artinya begini, mereka adalah bulan yang menahan nafsu, menahan amarah, menahan ambisi, gitu kan? Selain menahan lapar dan haus. Ya, mudah-mudahan program 10.000 sembako kemarin cepat turun lagi lah. Kan begitu, buat nambah-nambah imun kan. Tapi Ya, kok kira gagal itu Bung Yandi? Ya kalau gagal kan berarti memang apa ya, tidak peduli dengan masyarakat kan begitu. Sengaja digagalkan. Sudah diprogramkan tapi tidak dilaksanakan gitu Iya. kan. Ya sudah, biar masyarakat yang menilai gitu loh. Iya. Biar masyarakat yang menilai kinerja pemerintah ini gitu loh, ya kan? Tapi Iya. kalau kita terlalu banyak dan jauh ngomong, banyak yang nyelutuk nanti. Ya, Mas Cilik ya. Iya. Iya, iya. Oke, kembali kepada travel. Ya, keputusan yang sangat berat yang harus diambil oleh pemerintah jika memberlakukan tidak ada yang namanya atau melarang mudik ya. Melarang mudik. Ini keputusan yang sangat berat. Tapi kenapa saya bilang keputusannya sangat berat ini? Ya kan? Karena ini juga menyangkut banyak aspek moda transportasi, bukan hanya travel darat. Kita bisa bayangkan, ya, kita bisa bayangkan ya, jumlah pesawat di Indonesia ini kalau tidak salah 2019 saja itu sudah 1.000 lebih. Dan ini sangat ekspektasinya, dampaknya sangat besar sekali tentunya terhadap usaha pesawat terbang. Yang modalnya sangat besar sekali, kan begitu. Yang modalnya sangat besar sekali. Lebih jauh dari itu, kenapa saya bilang sangat berat? Ini punya kapal itu tidak kurang dari berapa jumlah PLN tahun kemarin ya. Kalau tidak salah itu jumlah kapal PLN itu mencapai sekitar 60-an unit. 40 apa 60 unit. Kalau untuk penumpangnya saja 26 unit. 26 unit kapal. 26 unit kapal ini, ya kan? Itu
Kalau tidak salah di pelabuhan ini dia melayani 83 buah pelabuhan di Indonesia. Bayangkan jika larangan mudik ini diberlakukan. Kereta api. Di Indonesia ini kereta api ada 1.700-an unit. Ini juga bukan investasi yang sedikit. Semua akan berdampak. Bus. Pengusaha bus di Indonesia ini lebih dari 5.000 unit. Lebih dari 50.000 unit jumlahnya. Belum lagi yang seperti pengusaha angkutan travel yang menggunakan mobil kecil. Seperti yang diwakili oleh Pak Gayus, gitu kan? Nah, ini juga jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Strateginya. Ada dua di sini strateginya. Tapi yang jelas tolak ukurnya ini baru kesimpulan rapat di tanggal 23 Maret ya Pak Gayus ya. Iya, betul. Baru kesimpulan rapat kabinet ya. Bersama Pak Jokowi waktu itu ya, belum keputusan ini. Belum keputusan. Belum keputusan. Jadi artinya tapi dalam hasil rapat itu sudah ada kesimpulan memberlakukan larangan mudik kan begitu. Ini juga sama terjadi di tahun kemarin. Tahun 2020. Kalau tidak salah ya Pak Cilik ya? Iya. Ya Pak Gayus. Tahun 2020 juga dilakukan. Mungkin sudah pernah berlaku masalah ini. Dan itu sudah berlaku kan. Kemudian kita ingat Pak Cilik waktu itu surat yang ditandatangani Pak Sekda provinsi, ya kan? Iya. Ya, yang kalau tidak salah juga memberlakukan larangan mudik ini sebagai tindak lanjut dari peraturan Menteri Perhubungan. Tapi ya itu tadi yang terjadi di daerah kita, akhirnya tetap bisa kan? Halo Pak Gayus, ya tetap bisa kan tahun kemarin? Enggak juga, tahun kemarin memang nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Nggak bisa. Setelah berjalan hampir 3 bulan itu baru bisa dikondisikan armada itu mulai bisa jalan gitu. Nah, jadi ada dua opsi nih ya. Jika memang diterapkan betul-betul nanti dalam sebuah keputusan ada larangan mudik, kebetulan ini hanya berlaku terbatas. Hanya dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei. Dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Biasanya ini adalah H-6, H+6. Iya, betul. Perhitungannya begitu ya. Perhitungannya begitu. Kalau dikurangi lebaran, hari raya, berarti H-4 atau 5, gitu kan? H+5. Gitu kan? Lebaran 2 hari, berarti H+5, H-5, H+5. Kalau kita hitung ya. Karena berlakunya terbatas. Hanya tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Ya kan? Berdasarkan hasil rapat kemarin. Tentu sebagai sebuah peraturan, ini negara kesatuan, maka ini tentu akan berlaku semua. Bukan hanya Jakarta dan Jawa. Tapi juga di luar Jakarta dan Jawa atau di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sekalipun dia tinggal di hutan. Nah, ini juga berlaku yang sama, gitu kan? Artinya masyarakat itu dilarang bepergian, termasuk bukan hanya masyarakat, ASN, TNI, Polri, gitu kan? Semua. Tidak ada serta-merta, tidak ada yang kena dampaknya, semua kena dampaknya. Keputusan ini diambil berdasarkan survei, kalau tidak salah saya lihat di televisi waktu itu, bahwa sebagian besar memang menyetujui sikap ini, masyarakat, gitu kan. Dari masyarakat yang di Jakarta, agak ogah juga mungkin pulang kampung tahun ini.
Tapi mereka lupa masyarakat ini bukan hanya Jakarta, Indonesia juga banyak gitu kan. Mereka lakukan survei, tapi bolehlah karena mereka yang terpadat, gitu kan. Artinya begini Pak Gayus. Artinya begini ya kan. Bagaimana menstrategikan di bawah H+5 itu, ya kan? Kemudian di atas +5, tentu para orang yang ingin berangkat juga akan mensiasati tanggal ini. Jadi Pak Gayus mungkin lebih konsen fokus puncak arus mudik bukan di tanggal-tanggal seperti biasa lagi, tapi di bawah tanggal 6 dan 17. Itu prediksi saya, itu prediksi ya. Betul. Itu prediksi. Jadi jangan ini dulu, jangan apa dulu. Itu opsi 1. Jika ini yang terjadi. Ya kan? Ya, kemudian sebagai tambahannya yang perlu dipikirkan oleh pemerintah adalah travel ini kan terkadang masih banyak yang kredit atau leasing. Nah, ketika mereka ingin panen di hari-hari besar, ini menjadi tidak bisa kan? Akhirnya pendapatan mereka tetap normal, kan begitu kan? Nah, ini juga pemerintah seyogyanya, terutama pemerintah yang ada di daerah untuk bisa menghimbau kepada pengusaha leasing yang ada di daerahnya tidak melakukan penarikan dulu atau penagihan dulu. Karena kasihan. Biasanya travel itu di awal Ramadan, ya kan, itu tidak sepi sekali. Politiknya sepi sekali. Di awal Ramadan itu pasti sepi di minggu pertama. Minggu kedua baru ada pergerakan travel, ya kan? Begitu ya? Begitu ya? Betul sekali. Minggu kedua baru ada pergerakan travel. Minggu ketiga, ya kan? Itu mulai meningkat sampai kepada puncak arusnya, ya kan? Nah, apabila ini diterapkan, ya kan, maka perlu strategi, ya kan? Nah, pemerintah pusat sudah menyatakan bahwa harus dibantu juga dengan yang namanya bansos. Si rapat loh itu ya. Ya, betul. Yang terkadang ini kebijakan pemerintah pusat ini juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah, gitu kan. Nah, ayo dinas sosial gitu nanti gitu kan, program berapa jumlah travel di Bartim, ya kan, yang harus dibantu gitu loh, terutama supir-supirnya, karena tidak semua supir memiliki mobil ya. Itu sebagai supir biasa, ya harus diperhatikan. Nah, bansos inilah yang nanti akan membantu mereka bertahan antara tanggal 6 sampai tanggal berapa tadi? Hasil rapat itu ya kalau tidak salah ya. Ya 6 sampai tanggal 17. Tanggal 6 sampai tanggal 17. Nah, itulah yang harus pengusaha travel strategikan. Kemudian yang perlu diingat, ini masih jalan. Ini masih jalan. Kenapa saya bilang masih jalan? Biasanya kalau travel yang fondasinya banyak kelanggaran perusahaan, itu mereka tidak mudik, tapi memang cuti reguler. Benar, betul Pak Gayus ya? Iya, betul sekali. Kita yang kerjasama dengan pihak perusahaan akan melalui sanksi. Artinya nanti sebagai pengusaha travel itu lebih berkoordinasi, melakukan meeting dengan apa namanya fondasi perusahaannya, dengan ownernya, begitu kan? Dengan ownernya agar gitu kan, agar supaya mencermati betul jadwal ini. Sehingga puncak arus mudik yang terjadi pada saat travel, ini solusi aja loh ya. Ini solusi, ya kan? Solusi di bawah tanggal 6 itu bagaimana bisa dijadikan puncak arus mudik. Saya pikir susah ini mengantisipasi peraturan pemerintah ini, karena ini kan yang dikhawatirkan membludak sehingga menimbulkan kerumunan banyak, meningkatkan COVID.
Tapi kalau begini kan akan membludak di bawah tanggal 6. Tetap ada pembludakan. Tetap ada pembludakan ini. Tetap ada pembludakan ini dengan mensiasati tanggal ini mereka gitu kan. 6-17 gitu. Nah, jadi ini serba salah nanti. Prediksi saya tetap ada pembludakan sehingga puncak arus mudik yang biasa diprediksi H-4 ke atas menjadi H-7. Pemerintah Jadi, juga harus Pak Yandi ya, minta maaf sebelumnya kita motong pembahasan Pak Yandi dulu ya. Jadi memang ada beberapa pemikiran sudah yang seperti yang disampaikan ke saya mengenai jadwal ya, intinya jadwal. Kita juga sudah mencoba koordinasi dengan pihak-pihak perusahaan yang terkait yang memang bekerja sama dengan pihak kita di traveling tadi itu. ya. Namun permasalahannya jadwal yang ditentukan oleh pihak pemerintah sebagaimana yang tadi disampaikan yaitu mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei itu kan tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan melakukan perjalanan mudik. Namun kendalanya pihak-pihak perusahaan tersebut tidak bisa mengantisipasi atau mengubah tanggal-tanggal tersebut untuk mengatur jadwal cuti karyawan-karyawan mereka, baik yang on ataupun yang off, sebagaimana yang sudah dijadwalkan mereka untuk karyawan mereka. Nah, mayoritas mereka itu hanya bisa melakukan off itu di H-3 H-3 Lebaran itu Idul Fitri, ya kan? Kemudian H+2 untuk setelah Lebarannya. Nah, jadi ini yang sangat berdampak di jadwal ini, gitu loh. Ya, di jadwal itu ya yang berdampak ya. Ini betul sekali. Ini Pak Gaya sudah bicarakan semua dengan ownernya. Sudah beberapa owner yang kita bicarakan, bahkan kayak seperti BIS, kemudian ANP, Adaro. Nah, ini terkendala itu masalah di jadwal tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah. Jadi tidak sinkron dengan pihak-pihak swasta, itu masalahnya. Nah, inilah yang menjadi kendala kawan-kawan di travel ya, tanggal-tanggal itu ya. Betul. Namun di satu sisi Pak Yandi ya, kebijakan pemerintah ini kan yang kita perhatikan atau kita telusuri, mereka ini mulai dari awal terjadinya COVID-19 di tahun 2020 ya, itu mereka mengeluarkan kebijakan itu berdasarkan hasil survei atau pendapat dari ibu kota Jakarta, kan gitu. Betul, karena itu barometernya memang. Ya, itu. Jadi dari barometer mereka hanya mengandalkan survei dari kota, ibu kota ini khususnya. Nah, mereka tidak sepenuhnya melihat atau terjun langsung ke lapangan, baik itu wilayah provinsi, kabupaten ataupun masuk desa sekalipun. Nah, jadi mereka sebenarnya hanya memutuskan mengeluarkan sebuah kebijakan itu menurut apa yang ada dari hasil survei di ibu kota. Nah, ini sebenarnya kalau bagi kita masyarakat awam, kalau kita menilai kebijakan ini ada yang bisa kita berlakukan yang sama dengan laksananya dengan ibu kota, namun ada juga kebijakan ini yang memang harus dibedakan karena ini kebijakan wilayah, ya kan, satu pertama jumlah penduduk, kemudian juga kotanya seperti apa. Nah, ini kebijakan bisa diantisipasi. Ya. Memang itu mereka lakukan. Ya. Jadi itu opsi pertama ya Pak Gayus ya. Iya, opsi pertama tadi itu. Opsi kedua ya kita melihat sebenarnya SK yang dikeluarkan itu bagaimana. Betul. Jadi secara konsep kemarin sudah mereka sampaikan di televisi itu ya kan.
bahwa yang namanya ini juga ada pengecualian. Ada pengecualian mengenai apa namanya, mengenai larangan mudik ini. Ada pengecualiannya. Artinya pengecualiannya adalah mereka yang betul-betul sangat penting untuk melakukan urusan, gitu kan? Nah, kemudian apakah termasuk juga regulasi on off dati ya? On off dati itu bagi karyawan perusahaan karena itu tidak termasuk kategori mudik. Karena mereka memang regulasi cuti dan masuk, gitu kan? Mereka tidak kenal lebaran kalau sudah belum saatnya cuti. Itu persoalannya, iya kan? Mereka sangat bermasalah. Nah, ini kan jadi nanti kita teliti, kita cermati, Pak Gayus, ya kan? Apakah on off dati mereka ini masuk regulasi yang bukan mudik, gitu kan? Yang dilarang kan mudik ini. Itu. Ya sebenarnya Pak yang paling dominan dipantau, yang paling dominan itu berlaku mengenai arus mudik itu yaitu yang mengenai dari kota besar ke desa atau ke kampung. Bahasanya kan larangan mudik, tapi bagi orang yang berurusan penting, bahkan ASN, perjalanan dinas, gitu kan? Iya. Kemudian karyawan swasta yang memang bukan mudik, tapi memang ini regulasi mereka sebagai on off dati, regulasi mereka cuti dan masuk, gitu kan? Ini kan bukan mudik ini. Betul. Nah inilah maksud saya menyampaikan apa yang kami suarakan di usaha travel, bahwa itu kan status para pengguna transportasi itu bukan semata-mata orang mudik dalam arti. Ya, nah ini melalui talk show ini kita sampaikan bahwa nanti paling dilengkapi dengan yang namanya persyaratan untuk melakukan bepergian selain surat jalan dari perusahaan membuktikan bahwa dia cuti, membuktikan dia masuk, gitu loh. Itu bukan mudik, dia on off dati. Ya kan? Dia on off dati. Nah, yang jadi permasalahan gini loh Pak Yani, tidak ada SK yang membedakan antara orang mudik dengan on off dati tadi. Nanti di surat jalan itulah yang akan membuktikan bahwa dia bukan mudik. Ya, nanti koordinasi nanti Pak Gayus nanti koordinasi dengan pihak perusahaan. Setiap perjalanan sekarang diinikan izin dari atasan mereka untuk memberikan keterangan bahwa ini bukan adalah karyawan cuti, karyawan masuk kerja, bukan gitu mudik kan? Bukan mudik. Iya. Cuma dalam arti gini Pak Yani ya. Hanya saja pengurangan akan terjadi di penumpang umum. Itu pasti, gitu kan? Itu pasti. Jadi talk show ini memberikan solusi, ya kan? Dan ini juga didengar oleh aparat. Nanti itu harapan saya gitu. Ini didengar oleh aparat, semua aparat bisa membedakan ada kendaraan mudik dan ada kendaraan yang memang regulasi biasa. Nah, jadi gini Pak Yandi ya, dalam artian gini, yang namanya petugas, ya kan, karena itu SK yang dikeluarkan adalah dilarangnya melakukan perjalanan mudik atau melakukan mudik, tanpa ada SK lain itu rata-rata kalau kita alami selama ini itulah yang jadi alasan. Nah jadi apapun alasan kita itu mereka nggak mau tahu dalam arti seperti itu ya. Nggak mau tahu yang jelas ini melakukan perjalanan dan ini dilarang. Nah ini melalui talk show inilah nanti akan disuarakan. Juga harus dibedakan antara yang namanya angkutan mudik, orang mudik dengan orang yang memang berurusan. Cuti dan masuk on off dati adalah regulasi yang memang sudah rutin dilakukan. Wah, hari raya atau tidak hari raya? Lebaran atau tidak lebaran? Jadi saya sebagai perwakilan pengusaha transportasi, baik itu dari Barsel, Barsin, Bali, ataupun yang lain-lainnya, nah mengharapkan demikian Pak Yandi sebenarnya. Nah dengan adanya talk show ini,
Ya, nanti kita menunggu SK dari Pak Menteri Perhubungan, ya kan? Nah, semoga nanti kita bisa cermati sama-sama. Tapi saya percaya bahwa ini hanya larangan mudik. Bukan hal yang lain. Memang larangan mudik saja. Cuma pelaksanaan di lapangan nanti yang takut yang nggak bisa kita. Ya nanti media yang akan membantu sosialisasi ini. Media yang akan membantu sosialisasi ini biar bisa membedakan ini mudik ini bukan gitu loh. Ya kan? Nah, tapi Pak Gayus harus siapkan juga pembicaraan dengan pihak owner bahwa setiap mereka berangkat karyawannya agar diberikan surat jalan keterangan bahwa ini adalah karyawan yang masuk kerja atau karyawan yang cuti. Betul. Ya. Nah, itu saja mungkin agak susah. Ya, minimal ada solusi, gitu kan? Nah, mudah-mudahan solusi ini dan kita bantu media, ya, Bung Jos ya, untuk nanti bisa mensosialisasikan, membedakan antara mudik dan tidak mudik, antara mudik dan regulasi biasa. Ya, kalau mereka sudah misalnya mereka jatahnya 2 bulan kerja, 2 minggu cuti, kan begitu? Betul kan? Itu regulasi biasa mereka. Itu regulasi biasa, jadi bukan masuk kategori mudik. Yang dilarang itu adalah mudik. Bukan untuk pekerjaan. Jadi kalau untuk pekerjaan ini ada pengecualian di hasil rapat 23 Maret itu pun untuk yang bekerja memang tuntutan pekerjaan apalagi penting itu tidak bisa dikatakan tidak bisa dilarang. Cuman ada persyaratan untuk mereka. Untuk bisa tetap menempuh perjalanan. Terutama jangan lupa koordinasikan dengan surat jalan yang membuktikan kepada petugas bahwa mereka bukan mudik. Betul Pak. Paling tidak itu yang bisa kita kasih solusi sementara di talk show ini. Oke. Terima kasih banyak Pak Yandi. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bung Yandi, terima kasih Pak Bung Gayus. Sekaligus Pak Cilik. Halo Pak Cilik, silakan Pak Cilik, ada waktu untuk Anda sebelum kita berpisah Pak Cilik, dan sekaligus mungkin bisa ditanggapi berkaitan ada beberapa hal di talkshow ini. Silakan. Ya, artinya kami sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Yandi terhadap solusi-solusi untuk para pengusaha travel kita kan begitu. Betul Pak. Nah, artinya saya sangat sepakat itu. Mungkin adanya larangan tapi harus ada solusi kan begitu. Betul. Nah, jadi jangan hanya dilarang tapi tanpa solusi kan. Iya. Akhirnya kan masyarakat kita yang istilahnya seperti sepihak dirugikan kan begitu. Ya, dan jangan lupa Pak Cilik usulkan bansos supir travel tadi juga. Iya. Artinya yang jelas untuk travel itu kita usulkan bansosnya, cuma yang mengabulkan ini agak susah kelihatannya kan gitu. Ya, paling tidak usaha untuk mengusulkan sudah ada dari DPRD gitu kan. Yang jelas masyarakat kita yang terjepit aja kemarin 10.000 juga gagal kan gitu. Betul Pak Cilik, itu betul sekali Pak Cilik. Nah, artinya inilah keadaan Barito Timur kan seperti itu. Jadi sepakat ya Pak Cilik, sepakat ya. Ya, kami sangat sepakat dengan apa yang diusulkan Bung Yandi sebagai solusi tadi kan gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan sebenarnya di talk show ini ada pemerintah daerah yang bisa dengar kan, gitu. Nah, itu Pak Cilik ya. Harapannya saya mengutarakan apa yang saya utarakan sebagai perwakilan teman-teman kan gitu. Jadi media ikut mensosialisasikan dan membantu menjelaskan bahwa ini larangan mudik. Tapi selain itu ada juga yang namanya regulasi mereka bepergian. Regulasi yang biasa mereka perusahaan lakukan, terutama perusahaan-perusahaan yang menetapkan jadwal on off datinya. Gitu. Ya. Nah, kemudian dari kami juga Bung Jos, bahwa untuk 3 instruksi kemarin, kita harapkan SK itu segera dirubahkan SK dari Satgas itu. Kemudian yang kedua, dana supaya segera dipikirkan gitu. Jangan hanya membuat program tapi tanpa didukung dengan dana. Hingga akhirnya program kita istilahnya nantinya tidak bisa jalan kan gitu. Basi Pak ya, basi ya. Mati suri program kita kan gitu.
Iya. Jadi seperti ibarat nyanyian Gus Dur tuh hanya tinggal di angan-angan jadinya kan gitu. Iya. Betul Iya. sekali. Nah, jadi saya kira itulah harapan-harapan kita. Dan kami rasa itu saja dari kami dulu, Bu Iya. Jos. Oke, baik. Dan terima kasih. juga mohon maaf andai kata ada hal-hal yang kurang berkenan kami, yang kita harapkan supaya ke depan ini lebih bagus dari ya yang sekarang kan kita harapkan kan seperti itu. Jadi kita talk show ini bukan untuk mengkritik tapi memberikan masukan dan solusi kan begitu. Iya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Jurik. Ya. Oke, baik. Sebelum berpisah, Bung Gayus silakan, ada waktu untuk ada sedikit. Silakan. Oke, terima kasih Bang Jos. Saya ucapkan juga untuk Pak Dirik ya, Iya. atas saran dan pendapatnya. Pak Andi juga, terima kasih. Terutama untuk Bang Jos yang sudah mengundang saya. Iya. Jadi bisa menyampaikan inspirasi saya dan teman-teman sebagai pengusaha travel, Iya. terutama supir travel. Karena ini kan bicara masalah perut Pak ya, Iya, jadi iya. dampaknya sangat besar. Mungkin bagi pemerintah nggak berdampak, tapi bagi kami sangat berdampak kan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya undangan dari Bang Jos malam ini dan juga saran dan pendapat teman-teman semua malam ini dapat didengar oleh pemerintah setempat, Iya. daerah ataupun pusat, Hmm. bahwa mengeluarkan sebuah SK itu harus ada sebuah kebijakan, kan gitu. Iya. Nah itu aja sih intinya. Mudah-mudahan ini dapat didengar mereka semua. Oke, Itu aja baik. harapan saya, kami Bang Jos ya. Terima Oke. kasih banyak Bang Oke, Jos. baik. Terima kasih. Saya juga pribadi minta maaf kalau ada satu kata yang kurang berkenan. Oke, siap. Atau ada salah dan hilaf juga saya mohon maaf secara pribadi. Mudah-mudahan kita semua ke depannya baik kembali, normal kembali, dan mudah-mudahan bisa maju semua sama-sama. Oke. Itu harapan. Oke, baik. Terima kasih Bung Gayus. Bung Jandi, ada waktu untuk Anda sekaligus ambil simpulan dan closing statement, silakan. Yang lain putus ya? Yang lain pada putus, Pak. Udah putus. Ya. Iya, silakan. Iya. Nah. Oke. Kami ingatkan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro di 14 hari yang sudah ditentukan, saya katakan ini adalah sebuah kegagalan. Tapi jika ini memang harus diperpanjang, ya kita berharap dalam perpanjangan nanti PPKM Mikro ini betul-betul pelaksanaannya harus betul-betul diperhatikan, terutama anggaran, sebagaimana yang sudah sering digaungkan oleh Pak Cilik, gitu kan, anggota DPRD kita. Kunci letak dari sebuah suksesnya kegiatan, kunci letak bahwa berhasilnya pelaksanaan kegiatan itu tidak lain adalah anggaran. Dari kita sekolah, kemudian belajar berorganisasi, semua tidak akan jalan apabila anggarannya memang susah. Tidak akan sukses. Sederhana sekali. Dan perlu diingat, ini adalah negara dalam keadaan darurat kesehatan. Walaupun namanya sudah berubah-ubah. Ada new normal, ada pasca COVID, gitu kan. Tapi ingat, ini belum selesai, bahkan meningkat. Gitu. Pada saat kita mengalami penurunan, ini meningkat kembali. Nah, kalau dibarti, kita selalu akan meningkat. Padahal kita berharap PPKM Mikro ini bisa menekan angka itu. Sehingga apa? Kita kebijakan ke depan seperti kebijakan yang menyangkut travel ini kan kebijakan yang sangat berdampak pada masyarakat luas, begitu kan? Nah, ini bukan hanya persoalan menyangkut travel darat. Bayangkan kita, ya kan? Bagaimana 1.000 unit lebih pesawat di Indonesia ini? Itu domestik saja loh, belum luar negeri kita. Ya kan? Bagaimana ratusan kapal, ya kan, yang selama ini melayani laut Indonesia? Kalau PLN ditanggung negara lah, tapi kalau yang swasta bagaimana? Iya kan? Nah, bagaimana nasib bus-bus? Iya kan? Nah, Kalau swasta ditanggung negara, Bung Yandi. ya negara kandangan. Ini harus diperhatikan. Pikirkan betul keselamatan rakyat. Jangan pikirkan, saya udah berapa kali ngomong, kalau ini duit pribadi silakan Anda hemat, gitu loh, ya kan? Silakan Anda mau apa dengan duit pribadi? Ini duit rakyat.
dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Itulah sistem negara kita. Kita adalah kerakyatan, gitu kan. Sebagai sebuah negara yang